atas perhatian kehadiran seluruh anggota PKBGT Gereja Toraja Jemaat Rantepao diucapkan terima kasih. Poin 22. Pelantikan Panitia Pertemuan Raya PWGT tahun 2025 dilaksanakan pada hari ini 9 November 2025 pukul 9 WITA di Gedung Bunga Lalan Jemaat Rantepao. Poin 23. Jika tidak ada halangan akan dilaksanakan pelayanan pemberkatan perkawinan kepada Saudari Lidong dengan Saudara Nathan Bala dilaksanakan pada hari Sabtu 22 November 2025 pukul 9 WITA di Gedung Gereja Jemaat Rantepao, Klasis Rantepao. Resepsi perkawinan dilaksanakan pada hari yang sama pukul 12 di Toraja Hiltra Hotel. Mohon dukungan doa warga Jemaat Rantepao. Poin 24. Tim kerja Toraja Like Festival 3 tahun 2025 mengundang Bapak Ibu lembaga untuk menjadi mitra bersejarah dalam menyukseskan Toraja Like Festival 3 tahun 2025. Festival ini adalah jembatan kita, sebuah wahana perjumpaan yang melampaui batas-batas denominasi dan organisasi, di mana semangat toleransi sangat menghargai dan kebersamaan diwujudkan dalam instansi cahaya indah, pementasan musik, paduan suara, dan seni kreatif lainnya dalam rangka perayaan Natal di bulan Desember 2025. Bagi Bapak Ibu lembaga yang rindu mengikuti dan memeriahkan lomba ini dapat menghubungi tim kerja Toraja Live Festival tahun 2025, yaitu Pendeta Sufradi, yang kedua Kurniawan, dan Harapan. Poin nomor 25. Persembahan aksi Pangyu Gereja Toraja pada bulan Oktober untuk membayar pendeta dan pegawai Gereja Toraja yang pensiun atau purnabakti. Mohon kepada Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao untuk mengambil amplop persembahan aksi Pangyu di kantor jemaat dan dibagikan kepada anggota kelompok selnya. Informasi dan tambahan warta. Dengan penuh sukacita, Majelis Gereja dan warga Jemaat Rantepao mengucapkan selamat datang kepada anggota baru, yaitu keluarga Bapak Fernando Rohadi Kabes, istri Ibu Miski Melisa Hawe, anak Natania Aselin Kabes, dan sekarang bertempat tinggal di kelompok pelayanan 6 Asrama Kodim. Jika keluarga ada, dipersilahkan berdiri. Dan mungkin sudah selesai tadi pagi atau sore. Dan informasi-informasi lebih lengkapnya, silakan Bapak Ibu, saudara-saudari baca dalam warta jemaat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sungguh besar kasih Allah, kasih karunia-Nya yang tak berkesudahan dalam hidup kita. Keselamatan yang dikaryakan Allah adalah anugerah terbesar bagi manusia berdosa. Dalam karya keselamatan itulah kita diarahkan memaknai dan mengerjakan kehidupan kini dan di sini sebagai cerminan hidup di sana, karena Dia Allah orang hidup yang dalam kemahakuasaannya akan memberikan jaminan dan tuntunannya. Pun di hari Minggu ini
Kita bersyukur atas peringatan Hari Pahlawan 10 November, di mana kita mengenang kisah heroik para pahlawan bangsa demi sebuah harga diri menjadi bangsa Indonesia yang merdeka dan bermartabat. Karena itu, mari dengan iman dan syukur memuji dan memuliakan Tuhan Allah kita. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri. Hari ini harinya Tuhan. Salam dari semua orang kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Salam bagimu juga. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari dengan penuh kesadaran dan ketulusan datang di hadapan Tuhan saat ini, mengaku segala dosa-dosa dan pelanggaran kita semua. Betapa malang dan celakanya hidup jikalau terus dipenuhi dengan dosa dan pemberontakan kepada Tuhan. Terlalu sering kita meragukan kemahakuasaannya karena tak mampunya nalar dan logika mengurai rahasia Allah. Ketika pemikiran dan logika ditempatkan lebih dari segalanya, maka akan membawa kita terus ragu-ragu dan ragu lagi sampai akhirnya kita tidak mengarahkan hidup kepadanya. Bukankah ini mendukakan Tuhan? Karena itulah, saudaraku, mari datang membawa diri di hadapannya. Sekiranya Dia mendapati kita demikian, kita mohon anugerah pengampunannya. Jadi hatiku istana cinta. Aku di hadapan
ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dan berat imanmu, agar ku mampu wartakan kasih-Mu di dalam hidupku. Bersihkan hatiku dengan sucinya cinta-Mu, jadikan hatiku istana cinta-Mu. Kematian layak untuk bersemayam, tubuh dan darah-Mu. Kepada setiap umat yang tunduk dalam penyesalan akan dosa-dosanya, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh pelanggaran-pelanggaran kita, oleh anugerah kamu diselamatkan. Bila kulihat bintang gemerlapan, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku bertemu bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu dan darah-Nya kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Karena itu dengarkanlah petunjuk hidup baru. Sebab itu saudara-saudara, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik melalui pemberitaan maupun surat. Mazmur 17 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9 kita akan baca secara responsoris. Mazmur 17 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Diburu dengan tak bersalah. Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar. Berilah telinga akan doaku. Daripadamulah kiranya datang penghakiman. Matamu kiranya melihat apa yang benar, Bila Engkau menguji hatiku memeriksanya pada waktu malam. dan menyelidiki aku, Engkau tidak akan menemukan sesuatu kejahatan, mulutku tidak telanjur. tentang perbuatan manusia Sesuai dengan firman yang Engkau ucapkan, aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang yang melakukan kekerasan.
Langkahku tetap mengikuti jejakmu. Kakiku tidak goyah. Aku berseru kepadamu, karena Engkau menjawab aku, ya Allah. Arahkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib. Ia penyelamat orang yang mencari perlindungan terhadap para pemberontak yang melawan kuasamu. Peliharalah aku seperti biji mata Sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. terhadap orang-orang fasik yang menggagahi aku. Dan terhadap pengancam nyawaku yang mengepung. Amin. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menunduk mata memandangmu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doanya lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, mari kita persiapkan bacaan firman Tuhan. Bacaan firman Tuhan yang pertama dari Perjanjian Lama, yaitu dari Hagai pasal 2 ayat 1b sampai pasal 2 ayat 10. Bacaan firman Tuhan yang kedua
Surat Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat di Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai 5 dan ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-17. Dan bacaan Injil dari Lukas pasal 20 ayat 27 hingga ayat yang ke-40. Saudara-saudara, mari kita merendahkan hati di hadapannya dan kita mohon kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, Allah kami dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Kepala Gereja, kami percaya Tuhan bahwa Engkau memanggil kami di tengah-tengah persekutuan yang merupakan sebuah penyataan di dunia ini tetap berdiri kokoh sebagai Allah yang hidup, yang di dalamnya ya Tuhan Engkau memberi anugerah berkat bagi kami, mengisi hidup kami dengan begitu banyak hal-hal yang kami butuhkan. Saat ini ya Tuhan, kami datang di tengah-tengah persekutuan-Mu, mengucap syukur atas kesemuanya itu, sembari menaruh harapan kami untuk masa hidup kami di masa depan. Oleh firman-Mu kami hidup, dan oleh firman-Mu kami berpengharapan. Karena itu Tuhan, berkati firman-Mu yang akan kami dengarkan saat ini. Kuasa Roh Kudus-Mu kami percaya akan bersama dengan kami. Dalam Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Hagai pasal 2 ayat 1b sampai pasal 2 ayat 10. Kitab Hagai pasal 2 ayat 1b sampai pasal 2 ayat 10. Kemegahan bait suci yang baru. Pada tahun kedua pemerintahan Raja Darius, dalam bulan ke-7, tanggal 21 bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai bunyinya. Katakanlah kepada Serubabel bin Sealtiel, kepala daerah Yehuda, dan kepada imam besar Yosua bin Yosadak, dan kepada orang-orang yang tersisa dari bangsa itu. Siapakah di antara kamu yang melihat bait ini dalam kemegahannya yang semula? Bagaimanakah kamu melihat keadaannya sekarang? Bukankah yang ini seperti tidak ada apa-apanya di matamu? Sekarang, kuatkanlah hatimu, hai Serubabel. Demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai imam besar Yosua bin Yosadak. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah sebab aku menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Itulah janji yang telah kuikat dengan kamu ketika kamu keluar dari Mesir. Rohku akan tetap tinggal di tengah-tengahmu. Janganlah takut, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesaat lagi aku akan mengguncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menguncangkan segala bangsa, sehingga barang-barang berharga milik segala bangsa itu akan datang. Aku akan memenuhi bait ini dengan kemuliaan, firman Tuhan semesta alam. Milikulah perak dan milikulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Kemegahan bait yang sekarang ini akan melebihi kemegahannya yang semula. Firman Tuhan semesta alam. Di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Amin. Firman Tuhan. Pembacaan yang kedua dari 2 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai 5, kemudian ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17. Firman Tuhan. Kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara,
supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka, orang yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas semua yang disebut atau yang disembah sebagai ilah, hingga ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Ayat 13. Tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah sejak semula telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu melalui Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu, saudara-saudara, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik melalui pemberitaan maupun surat. Dan Ia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam anugerahnya telah mengasihi kita dan menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dan setiap pekerjaan yang baik. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Injil Lukas pasal 20 ayat 27 hingga ayat 40. Pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan. Beberapa orang Saduki yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan datang kepada Yesus dan bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati sedangkan istrinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus mengawini perempuan itu dan memberi keturunan bagi saudaranya itu. Ada 7 orang bersaudara. Yang pertama mengawini seorang perempuan lalu mati tanpa meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati tanpa meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Pada waktu kebangkitan, di antara mereka siapakah beristrikan perempuan itu? Sebab ke-7-nya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Mereka tidak dapat mati lagi, sebab mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah, karena mereka telah dibangkitkan.
tentang bangkitnya orang-orang mati. Musa telah memberitahukannya dalam cerita tentang Semak Duri, di mana ia menyebut Tuhan sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab baginya semua orang hidup. Beberapa ahli Taurat menanggapi, "Guru, jawabmu itu tepat sekali, sebab mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus." Amin, firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu, selamat sore untuk kita semua di petang menjelang malam saat ini. Bapak Ibu jemaat Tuhan, tema kita yang datang saat ini, Dia Allah orang hidup. Dialah Allah orang hidup, yang mau puang na totuo. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sering kita bertanya-tanya, mengapa orang beragama? Mengapa orang memilih agama? Sering kita bertanya seperti itu. Sebab beragama di dalamnya dipahami bahwa di luar daripada manusia ada sebuah kuasa, ada sebuah ilahi, ada sebuah kekuatan, ada sebuah kuasa yang jauh lebih besar dari manusia. Beragama, di dalamnya kita menaruh sebuah pengharapan bahwa hidup kita tidak hanya hidup ketika kita hidup dalam dunia ini, tetapi juga di balik hidup, di balik kematian ada hidup. Itu pertama yang menjadi perenungan, mengapa orang beragama. Yang kedua, sering juga kita berpikir-pikir, jikalau demikian, bagaimana hidup di balik kematian? Bagaimana hidup kita di balik kematian itu? Bagi kita orang percaya, kita meyakini bahwa semua yang hidup dalam dunia ini pada akhirnya dia akan mati. Tetapi di balik kematian itu ada suatu hidup yang kekal di hadapan Tuhan, yaitu sorga. Sorga, Bapak Ibu. Harapan kita beragama, Bapak Ibu, sebab harapan kita untuk masuk sorga. Namun bayangan kita untuk membayangkan bagaimana keadaan dan kondisi sorga itu sering kita seret kepada pemikiran-pemikiran dunia yang kita alami dalam berbagai kesenangan-kesenangan dunia yang kita hadapi. Katanya di sorga itu kita makan apa saja ada. Katanya di sorga itu cuma duduk-duduk saja, menonton saja, dan lain-lain. Katanya di sorga itu pokoknya senang melulu. Sorga kita tidak sama dengan saudara-saudara kita bahwa sorga itu disediakan 70 bidadari. Tidak seperti itu ya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan,
Bacaan kita yang utama hari ini adalah dari Injil Lukas. Dari Injil Lukas pasal 20 ayat 27 hingga 40. Di sini Yesus mengajar. Dalam pengajarannya itu pengajaran Yesus tentang kehidupan orang mati. Yang kedua, pengajaran Yesus tentang kehidupan kekal di dunia ini yang akan datang. Dan di sini Bapak Ibu, dalam bacaan kita yang utama, menarik bagi kita untuk dapat kita simak orang Saduki yang sengaja datang menemui Yesus, sengaja datang kepada Yesus, bertanya kepada Yesus, tetapi pertanyaan yang diajukan oleh orang Saduki itu adalah sebuah pertanyaan yang menjebak, pertanyaan yang mendapatkan sebuah pembenaran pada dirinya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lebih lanjut, mari kita mengenal siapa itu orang Saduki. Orang Saduki adalah sebuah kelompok Yahudi aristokratik, yaitu kelompok kecil yang berasal dari kelas istimewa. Dia berasal dari imam-imam, dia berasal dari kaum awam yang kaya, dia berasal dari tuan-tuan tanah. Sekalipun mereka tidak banyak, hanya kelompok kecil saja, tetapi sangat berpengaruh di tengah-tengah kehidupan kemasyarakatannya. Dia tuan tanah, dia adalah orang-orang yang kaya, dia adalah kelompok imam-imam yang berperan di dalam bait Allah. Karena itu sangat berpengaruh. Orang-orang Saduki ini adalah orang-orang yang konservatif. Mereka itu bersikap mempertahankan keadaan, mempertahankan kebiasaan dan tradisi yang sudah ada. Tidak mau diubah. Orang-orang yang konservatif biasanya Bapak Ibu itu tidak mau diubah. Sama dengan orang tua kita dahulu, sama dengan nenek-nenek kita yang dahulu, bahkan gereja Toraja pernah menghadapi hal-hal yang tersebut di tengah-tengah ibadah. Jikalau dulunya dalam ibadah-ibadah jemaat dalam gereja Toraja, bunyi saja musik Bapak Ibu sudah merupakan sebuah pelanggaran. Bertepuk tangan saja di tengah-tengah gereja sudah merupakan sebuah pelanggaran, dan begitu banyak lagi. Nah, orang-orang seperti ini, dan ini yang lebih banyak juga masih ada di tengah-tengah kehidupan kemasyarakatan, bahkan majelis gereja sekalipun. Banyak majelis gereja sekarang yang tetap mempertahankan status quo di tengah-tengah jemaatnya, yang tidak sesuai dengan perkembangan-perkembangan yang ada, yang diperhadapkan dalam hidup bergereja saat ini. Di satu pihak, bagi anak-anak kita yang muda mau diubah di tengah-tengah perubahan sesuai dengan ilmu pengetahuan teknologi, tetapi di satu sisi orang-orang tua kita terlalu fanatik dalam ajaran-ajaran yang demikian. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, orang Saduki yang percaya, dia tidak percaya tentang kebangkitan. Dia tidak percaya bahwa di balik daripada kematian itu ada kehidupan yang sesungguhnya. Orang Saduki ini mempertanyakan soal perkawinan kepada Yesus. Biasanya tradisi Yahudi seperti itu. Jadi sangat jelas dalam bacaan kita tentang perkawinan sampai kepada yang bersaudara ada 7 laki-laki. Yang pertama itu meninggal tidak meninggalkan anak, yang kedua juga melanjutkannya sampai kepada yang ketujuh. Dan pertanyaannya kepada Yesus, setelah di sorga nanti, siapa di antara ketujuh ini yang akan sah memperistri perempuan itu? Itu adalah pikiran logika manusia. Pikiran logika manusia. Terkadang kita juga Bapak Ibu, dalam pemikiran orang kampung Bapak Ibu, umba susi itu kedo ki suruga kok lah si tanda siapa ki irakate nenek enam potah.
Nah kau tahu susito, lah si tanda siapa pikir kato, lah di pasitiro siapa pikir kato kedomi ki surga. Itu pemikiran duniawi kita, Bapak Ibu. Saudara-saudara yang kekasih, di dalamnya Yesus menjelaskan bahwa setelah kematian di dunia ini dan kita berada bersama dengan Bapa di sorga, di kerajaannya, di sana kita tidak mengenal lagi sebuah perkawinan, tidak lagi kawin mawin, tetapi kita bersama dengan malaikat-malaikat Tuhan di sorga. Kita tidak dapat membayangkan seperti pikiran kita manusia tentang kondisi dan keadaan sorga itu nantinya. Tetapi kita percaya Bapak Ibu, bahwa di balik kematian ada kehidupan kekal bersama dengan Kristus, dengan sukacita, kebahagiaan, kedamaian bersama dengan Kristus. Dan sukacita kedamaian itu, Bapak Ibu yang kekasih, tidak dapat kita bawa dalam logika pemikiran kita manusia. Saudara-saudara yang kekasih, banyak hal ketika kita bawa ajaran Kristen, kita bawa dalam logika pikiran manusia, tidak masuk akal. Dan karena sesuatu hal yang tidak masuk akal, itulah kuasa Allah yang di dalamnya manusia mengisi iman percaya kepada Tuhan. Di situ kita mengisinya dengan iman percaya kepada Tuhan. Terkadang juga banyak orang berkata demikian. Waktu saya dulu di pelosok, pertanyaan-pertanyaan yang hampir sama seperti ini. Dari mana Tuhan berada? Siapa yang menciptakan dia? Dan lain sebagainya. Bagaimana nanti ketika kita mati? Sama seperti yang saya katakan tadi. Itulah pikiran-pikiran manusia. Allah itu kuasa. Allah itu kekuasaannya melampaui segala-galanya, termasuk pikiran, logika manusia. Dan karena itu saudara-saudara jemaat Tuhan, iman dan percaya kepada Tuhan perlu kita rawat di tengah-tengah kehidupan ini. Sebab terlalu banyak hal-hal yang tidak diterobos dengan logika kita manusia, tetapi kenyataan hidup yang kita jalani di tengah-tengah dunia ini boleh nyata dan nampak dalam hidup kita. Bukan kekuatan dan kuasa manusia, tetapi kekuatan dari Allah. Sekalipun kita tidak dapat membuktikannya secara manusiawi bagi diri kita, tetapi kita rasakan dan kita nikmati dalam hidup yang kita jalani. Saudara-saudaraku yang kekasih, itu jugalah keyakinan pemazmur, yang di dalamnya pemazmur menaruh pengharapan kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang pemazmur percaya adalah Allah yang pernah, Allah yang sedang, dan Allah yang terus aktif bekerja di tengah-tengah kehidupan kita manusia. Di sini juga saudara-saudara, dalam kitab Hagai, sungguh dapat dirasakan oleh umat Tuhan bahwa apa yang di dalamnya manusia tidak mampu memikirkannya, tetapi Allah memberi perintah, Allah bernubuat terhadap umatnya melalui bait Allah yang sedang dibangun, bait Allah yang mangkrak. Bangunlah, lanjutkanlah itu, pembangunan itu, sebab Allah lah pencipta dan pemilik segala sesuatu di tengah-tengah dunia ini. Artinya bahwa Allah akan menuntun kita, menyertai kita ketika kita berbuat sesuatu di tengah-tengah hidup persekutuan, bahkan hidup di tengah-tengah keluarga kita. Saudara yang kekasih, banyak kita berdoa, dan isi doa kita itu Bapak Ibu adalah mau mengubah hidup kita. Tetapi bagaimana hidup kita berubah ketika kita hanya duduk, ketika kita hanya malas? Karena itu bekerjalah dan berdoalah. Bekerjalah, berbuatlah, dan berdoalah, menaruhlah harap terhadap Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di sini surat Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat di Tesalonika memberikan dorongan bagi kita di tengah-tengah kebingungan, di tengah-tengah ajaran yang sesat. Di luar sana Bapak Ibu, begitu banyak ajaran-ajaran yang sesat.
yang terkadang lebih mengajak kita, lebih masuk akal kepada kita melalui logika kita manusia. Tetapi hati-hati, apakah ajaran tersebut benar? Sebab sesuatu yang diyakini belum tentu benar di tengah-tengah ajaran-ajaran yang demikian. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Dialah Allah orang hidup. Dan melalui bacaan kita hari ini, keempat bacaan kita, ada beberapa pesan yang akan diberikan bagi kita. Pertama, Allah kita adalah Allah yang hidup dan aktif bekerja dalam kehidupan kita. Percayalah Bapak Ibu, bahwa Allah itu adalah Allah yang hidup. Allah tidak pernah tidur. Allah selalu aktif bekerja menjadi pendamping setia bagi orang-orang yang menaruh pengharapan kepadanya. Kedua, janganlah terlalu menakuti hari Tuhan. Tetapi di tengah hari Tuhan, Allah akan menyatakan kehadirannya bagi kita. Terkadang kita takut ya Tuhan terhadap akhir zaman. Justru itulah penghujung daripada iman percaya kita. Jangan kita takut. Allah mengajar kita bagaimana kita menjadi bahagian kerajaan sorga. Dan karena itu Tuhan Yesus sendiri mengajar kita bagaimana kita mendapatkan keadaan sorga. Sorga itu dihadirkan ketika kita dalam dunia ini. Jangan kita berpikir Bapak Ibu bahwa sorga itu persoalan nanti. Sorga itu adalah persoalan di sini dan sekarang. Ketika kita dapat menghadirkan sorga di tengah-tengah dunia ini. Seperti apa sorga di tengah-tengah dunia ini? Mari kita berdamai satu dengan yang lain. Mari kita saling mengasihi. Itulah isi doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Yang terakhir, bagaimana kita mencapai sorga? Demikianlah yang menjadi pengharapan kita semua. Sehingga kita dapat percaya bahwa Allah yang kita percaya adalah Allah yang hidup, Allah yang menyatakan kebenarannya dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan goyah dari Tuhan, sebab Tuhan itu aktif selalu di tengah hidup kita. Roh Kudus dari Tuhan menuntun kita. Kiranya firman Tuhan hari ini membawa kita kepada kedamaian sorga di tengah-tengah hidup yang kita jalani setiap saat. Terpuji Tuhan, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu kita masuk dalam saat teduh sejenak. Allah yang hidup selalu ada dalam hidup setiap orang percaya, yang mengajarkan kita untuk saling mengasihi, saling menopang, saling mengampuni. Dan itulah kondisi sorga. Itulah tanda kehadiran Allah yang hidup dalam kehidupan kita, sembari mensyukuri segala pemberian dan anugerahnya dalam hidup kita setiap saat. Mari kita satu dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan bersama-sama dengan orang kudus di segala tempat dan abad. Di dalamnya kita selalu dipersekutukan melalui pengakuan iman kita. Dan saat ini kita akan mengucapkan bersama pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang diubah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan membawa ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Firman Tuhan, milikulah perak dan milikulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku melangkah ke rumah Tuhan sambil pundi dijalankan. Dalam iringan umat Kristus.
Ya jemaat Tuhan, ini ada persembahan berupa natura yang akan kita uangkan. Ya kita pakai ala Amerika saja supaya bisa semuanya mempersembahkan lewat natura ini. Kami akan menjalankan pundi, silakan diangkat tangan. Yang satu diperuntukkan untuk tim sejarah Gereja Jemaat Rantepao. Silakan diangkat tangannya. Ini mangga. Saya memperlihatkan mangga besar. Saya angkat supaya bisa dilihat, enak sekali. Ya saya 100. Tidak bukan ya. Ya tidak apa-apa. Ya. Ternyata ini Amerika, jadi nantilah. Ya silakan diangkat tangannya. Kita menggunakan waktu 2 menit. Angkat tangan. Oh, di sebelah ada. Di situ lagi. Tuh, saya ada. Masih adakah? Saya menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di belakang. Ada di belakang Ibu. 7, 8, 9, 10. Siapa yang terakhir? Oh di sini ya, di sebelah tabe. Masih ada? Masih ada? Sama yang tadi, sama enaknya. Iya. Ini kita lelang biasa, 100, 1 kali. 101 kali. 100. Masih ada 102 kali. Masih ada 102 kali. 102 kali. Di atas tidak ada. 102 kali. 103 kali. Ya, terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu. Tuhan memberkati dan Tuhan dimuliakan. Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam doa syukur dan syafaat
Ada beberapa pokok doa jemaat saat ini. Yang pertama adalah anggota jemaat yang sedang sakit. Ada yang dirawat di rumah, ada yang dirawat di rumah sakit, dan ada yang sementara pemulihan. Opa Dea yang ada di Makassar, Ibu Emi Talesang di Jakarta, Bapak Yohanes LS Rerung di rumah, Bapak Frans Mangiwa di rumah, Ibu Neti Napah Mangiri di Makassar, Ibu Marka Taruk Limbong di rumah, Ibu Elni Bella, Nenek Akta di rumah, Ibu Fani Linggi, Mama Anikia di rumah, Bapak Atasinan di Makassar, Bapak Diaken Yohan Duma P di rumah, Saudari Ervina Siapa di rumah, Ibu Damaris Rera Kombong di Rumah Sakit Elim, Bapak Yunus Gakdeng di Rumah Sakit Merampak, Ibu Agustina Natangga, Mama Mikel sedang dirawat di Rumah Sakit Merampak, juga Bapak Julius Palamba di Rumah Sakit di Merampak, dan juga Saudara Patrick Pabunta di Rumah Sakit Elim. Berdoa bagi anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini, berdoa bagi anggota jemaat yang tidak mampu lagi ke gereja, lanjut usia, berdoa untuk pelayanan di tengah-tengah jemaat Rantepao 1 minggu ke depan, berdoa untuk pemberkatan perkawinan Saudari Lidong dengan Saudara Yonatan Bala pada hari Sabtu 22 November 2025 di Jemaat Rantepao, berdoa untuk pelantikan panitia Pertemuan Raya PWGT tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada bulan Desember 2026, berdoa bagi anggota jemaat dalam keluarga masing-masing, pelayanan usaha pendidikan anak-anak dan dalam pertumbuhannya, berdoa untuk penyelesaian gedung Bunga Lalan dan penyusunan sejarah jemaat Rantepao, berdoa untuk keluarga anggota yang baru yaitu keluarga Fernando Rohadi Kabes sekeluarga, berdoa untuk TNI Polri, pengerja gereja, para dokter, tenaga medis, pegawai negeri, pegawai swasta, guru, nelayan, petani, buruh, pedagang, sopir, dan lain-lain. Mari saudara-saudara jemaat Tuhan, kita satu dalam doa syukur dan syafaat. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah, tuntunan-Mu dalam kebersamaan kami dalam ibadah saat ini. Berkati firman-Mu yang telah kami dengarkan, biarlah firman ini ya Allah menaruh harap dalam kehidupan kami bahwa Engkaulah Allah kami yang hidup, Allah yang selalu aktif bekerja di tengah-tengah hidup yang kami jalani. Ajar kami Tuhan untuk menghadirkan keadaan sorga di tengah-tengah dunia ini, saling mengasihi, saling mencintai, menciptakan kedamaian, kesejahteraan di tengah-tengah hidup yang kami jalani, saling mengasihi satu dengan yang lain. Allah Bapa kami di dalam sorga, kami berdoa bagi anggota jemaat Tuhan di tengah-tengah kondisi hidup yang dijalaninya. Ada beberapa anggota jemaat Tuhan yang sedang berada dalam perawatan karena sakit. Ada yang dirawat di rumah sakit, ada yang dirawat di rumah, ada yang sementara pemulihan. Anggota jemaat Tuhan yang berada dalam usia sudah lanjut, anggota jemaat Tuhan yang sedang berada dalam pergumulan-pergumulan, masalah-masalah kehidupan, bahkan tantangan-tantangan kehidupan. Sungguh ya Allah begitu banyak perkara-perkara hidup yang diperhadapkan kepada kami. Dan karena itu ya Tuhan, Engkau tuntun topang segala kebutuhan jemaat-Mu yang sedang berada di tengah-tengah kelemahan. Biarlah Tuhan datang memberi topangan kekuatan di tengah-tengah hidup sehingga mereka mempunyai pengharapan di tengah-tengah kehidupan. Dan mungkin juga ya Tuhan, ada anggota jemaat Tuhan yang kehilangan orang yang dikasihi dan dicintai. Engkau memberkati, Engkau memberi penguatan, penghiburan yang sejati kepada mereka. Bapa kami di dalam sorga, kami berdoa ya Tuhan atas
pelayanan majelis gereja, pengurus OIG, bahkan segenap anggota jemaat-Mu ya Tuhan di tengah-tengah persekutuan jemaat Rantepao seminggu ke depan. Tuhan berkati. Biarlah ya Tuhan berbagai pelayanan yang diangkat itu semata-mata mengagungkan kemuliaan Tuhan, menghadirkan kedamaian di tengah-tengah kehidupan dalam sebuah kebersamaan dalam persekutuan. Bapa kami di dalam sorga, kami berdoa ya Tuhan, Engkau memberkati pendeta, Engkau memberkati penatua diaken, bahkan semua ya Tuhan yang mengambil bahagian dalam berbagai bentuk pelayanan. Allah pengasih di dalam sorga, kami berdoa ya Tuhan bagi keluarga jemaat-Mu, berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mereka, berkati segala rencana-rencana yang sedang dirancang dan dijalani di tengah-tengah kehidupan keluarga. Biarlah ya Allah semuanya dapat berjalan dengan baik. Apapun yang dilakukan, apapun yang dikerjakan ya Tuhan, biarlah kesemuanya itu dapat kami lihat bahwa demikianlah cara Tuhan memberikan anugerah berkat bagi kami demi kehidupan kami di tengah-tengah hidup yang kami jalani. Allah pengasih di sorga, berkati anak-anak kami, berkati cucu-cucu kami. Ada yang sementara dalam pertumbuhan, sementara dalam pendidikannya, sementara dalam perkuliahan, pekerjaan, bahkan anak-anak kami yang mencari pasangan hidup, rumah tangga sekalipun. Ya Tuhan, Engkau berkati anak-anak kami Tuhan dalam berbagai proses-proses hidup yang dijalani. Biarlah kesemuanya itu ya Tuhan boleh dijalani atas pengharapan kepada Tuhan semata-mata. Berkati ya Tuhan di tengah-tengah arah hidup yang dijalaninya. Allah pengasih di dalam sorga, kami berdoa ya Tuhan atas berbagai program-program jemaat-Mu di jemaat Rantepao di tempat ini. Jemaat sedang berada dalam berbagai bentuk-bentuk program, baik itu program secara fisik, rancangan program-program di tengah-tengah berbagai bentuk-bentuk pelayanan. Ya Tuhan, Engkau memberkati kesemuanya itu. Biarlah ya Tuhan, apapun yang diprogramkan jemaat-Mu ya Tuhan, Engkau tuntun dan topang, sebab Engkaulah Allah yang selalu bekerja di mana kami berada. Allah pengasih di dalam sorga, ada beberapa anggota jemaat Tuhan yang bertambah usia setahun, baik hari ini maupun sepekan ke depan. Engkau tuntun Tuhan, Engkau sertai. Biarlah ya Tuhan dengan bertambahnya umur setahun anggota jemaat-Mu, boleh dilihat itu sebagai anugerah pemberian daripada Tuhan, sehingga Engkau mengajarinya ya Tuhan untuk tetap setia dan taat kepada Tuhan semata-mata. Engkau juga ya Tuhan memberkati anggota jemaat-Mu yang di dalamnya ya Tuhan tetap menaruh pengharapan kepadamu atas berbagai bentuk-bentuk kehidupan dalam sebuah keberhasilan yang mereka terima. Biarlah semuanya itu ya Tuhan boleh dilihat sebagai pemberian secara khusus bagi jemaat-Mu, bagi anggota jemaat-Mu, sehingga boleh mensyukurinya semata-mata hanya pemberian dari Tuhan. Allah Bapa kami di dalam sorga, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Tuhan berkati, biarlah ya Tuhan apapun yang sedang dilakukan, biarlah semuanya dapat dilakukan demi mengagungkan kemuliaan nama-Mu kepada segenap pengambil keputusan di negara yang kami cintai ini. Allah Bapa kami di dalam sorga, berkati persembahan jemaat-Mu yang telah terkumpul dalam ibadah ini, baik itu melalui pundi, melalui natura. Biarlah semuanya itu ya Tuhan, Engkau terus mengajar kami bahwa apapun yang kami miliki semuanya berasal daripada Tuhan. Dan sekiranya ada persembahan yang telah kami berikan di tengah-tengah persekutuan, itu adalah bahagian
daripada ungkapan syukur kami untuk dapat menopang berbagai program-program di tengah-tengah jemaat-Mu di tempat ini. Karena itu Tuhan, Engkau berkati tangan-tangan yang telah memberikan persembahan itu. Bapa kami di dalam sorga, sekiranya nanti kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, tuntunlah kami dan peliharakan hidup kami senantiasa. Bapa kami di dalam sorga, ini doa kami, ini syukur kami dan syafaat kami. Kami sampaikan kepadamu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penebus kami yang hidup. Haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri, jemaat Tuhan. Goodness of God. Your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am made, oh, I will sing of the goodness of God. Your voice, you have led me through the fire and in darkest night. You were close like no others. I've known you as a father, I've known you as a friend. Oh, I believe in the goodness. All my life you have been so good. With every breath that I am made, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. When my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am made, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every
Saudaraku yang kekasih, pergilah dengan fokus yang benar menjalani hidupmu kini dan di sini sebagai sebuah cerminan hidup di sana dalam kemaha kuasaannya. Karena itu arahkan hatimu senantiasa kepadanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Di jalan hidupku kita akan nyanyikan bersama. Sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Masa gelap dibuatnya terang ceria, itulah Yesus Juru Selamatku. Ku tak cemas jalan yang nan turun, lewat lembah dan gunung yang terjal. Sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang taranya, dengan rela dia mati bagimu. Kepadanya ku serahkan jiwa dan raga, sejak itu dia milikku selalu. Ku tak cemas jalan yang nan turun, lewat lembah dan gunung yang terjal. Sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Mari kita bersyukur kepada Tuhan dan Tuhan tetap memberkati kita sepanjang hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. You, Lord, oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God.
the fire, darkness. You were close like no others. I've known you as a father, I've known you as a friend. When I have known the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am made, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so